Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, atau selamat malam, dimanapun Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biar Roh Kudus menjamah, hadir dalam kehidupan Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini temanya adalah Boost Father's Capacity, atau meningkatkan kapasitas seorang Bapak. Ya, Tuhan mau kita semua maju sebagai seorang ayah, kapasitasnya bertambah ya untuk bisa menjadi bapa bagi anak-anak kita. Ya, kita harus biasa memperingati Father's Day atau Hari Bapa. Ya. Firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang seorang ayah, bagaimana menjadi seorang ayah. Mari kita buka di dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seringkali kita sangat terbatas menjadi seorang ayah. Kita sangat terbatas karena tidak pernah ada pelajaran menjadi seorang ayah di sekolah. Ya, kita juga sangat terbatas belajar dari orang tua kita. Ya, tapi Tuhan mau kita menjadi ayah bagi anak-anak kita. Tuhan mau kita belajar bagaimana menjadi ayah yang baik. Kita terbatas, kita tidak mampu. Tapi ayat ini bilang, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kita berdoa menjadi seorang ayah, kita memikirkan bagaimana menjadi seorang ayah. Tapi Tuhan lebih lagi memampukan kita, keterbatasan kita, ya, Dia bisa menolong kita jauh dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam saya dan saudara. Roh Kudus ada di dalam hati kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk kita terima Tuhan Yesus, Roh-Nya juga tinggal di dalam kita. Kita menerima Roh-Nya juga. Sekarang Roh Kudus ini tinggal di dalam tubuh saya, di dalam tubuh saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, Roh Kudus ada. Dan Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Secara khusus buat bapak-bapak, memampukan kita menjadi ayah bagi anak-anak kita. Tidak mudah menjadi ayah pada generasi ini juga. Generasi yang berbeda dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Bahkan generasi kita pun sangat berbeda dengan generasi anak-anak kita sekarang. Tuhan memampukan kita untuk bisa menjadi ayah bagi generasi kita, generasi anak-anak kita. Mari kita lihat seorang tokoh di dalam Alkitab yang meningkatkan kapasitasnya. Walaupun dia sebagai ayah yang terbatas, saya dan saudara sangat terbatas. Dan kita belajar dari tokoh ini. Tokoh ini sangat terbatas, tapi Tuhan ubahkan kehidupannya. Sehingga dia bisa menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Bagi anaknya. Mari kita belajar. Namanya Petrus. Petrus itu tadinya namanya Simon. Ya, Simon itu artinya seorang yang mendengar. Ya, beberapa mengatakan Simon itu gampang digoyahkan, gampang diombang-ambingkan. Tapi kemudian dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia diberi nama menjadi Petrus. Petrus itu artinya batu karang atau bahasanya Kefas, batu karang. Ya, supaya dia menjadi kokoh. Ya, sampai Tuhan sampaikan di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, namanya Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Rupanya kejadiannya waktu itu Simon ditanya sama Tuhan Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Kemudian Simon bilang, kamu adalah Yesus anak Allah yang hidup, Mesias anak Allah yang hidup. Kemudian Tuhan Yesus memuji pengakuannya Simon tersebut. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Jadi Simon diganti namanya menjadi Petrus, ya, atau batu karang. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Di atas kepercayaan yang Petrus sampaikan,
Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah orang yang diurapi, anak Allah yang datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Di dalam pengakuan itulah Tuhan mendirikan gerejanya. Setiap kita yang percaya pada pengakuan itu, ya, kita adalah jemaat Tuhan. Di atas pengakuan ini, aku akan mendirikan jemaatku dan Allah maut tidak akan menguasainya. Siapapun yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, Allah maut tidak akan menguasai. Setan gak bakal bisa menguasai. Karena anak Allah Yesus itu yang akan menjaga saya dan saudara, yang akan menyelamatkan saya dan saudara. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kalau kita mengikatkan kepada yang baik, maka itu akan terikat hidup kita pada yang baik. Ya, Tuhan mau saya dan saudara mengikatkan diri kepada yang baik. Dan pada waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan terikat di dalam kerajaan sorga. Yesus memberikan nama kepada Simon menjadi Petrus. Mengganti namanya menjadi Petrus. Kenapa? Seringkali Simon ini tadinya adalah orang yang tidak punya pendirian. Ya, Simon ini yang diganti nama menjadi Petrus adalah orang yang bebal. Simon ini seringkali sombong. Ya, Simon ini seringkali mau sok jago. Satu waktu Tuhan Yesus cerita kepada murid-muridnya, aku akan disalib. 3 hari kemudian aku akan bangkit. Tapi Simon di dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sudah memberi nama kepada Simon adalah Petrus, anak Allah yang hidup. Tapi enggak gampang. Walaupun sudah dirubah namanya menjadi batu karang, ya, di atas kepercayaan kepada Yesus adalah anak Allah, kamu akan diselamatkan. Allah maut tidak akan menguasainya. Tetapi Petrus masih saja bisa berdosa. Masih saja bisa salah. Pada waktu Tuhan Yesus menceritakan bahwa 3 hari kemudian setelah disalib dia mati dan dia akan bangkit, Petrus nggak percaya. Kita lihat di dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tuhan Yesus kasih tahu, walaupun Yesus adalah anak Allah, tapi dia datang ke dalam muka bumi ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tapi Petrus bilang, ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Petrus bilang, enggak begitu. Tidak akan pernah menimpa Tuhan Yesus. Karena dia mengagul-agulkan Tuhan Yesus adalah Raja yang hebat, yang berkuasa. Betul, Raja yang hebat dan berkuasa. Tapi Tuhan Yesus datang menjadi seorang hamba yang menanggung dosa saya dan saudara. Dia menanggung di atas kayu salib. Dan Petrus nggak mengerti itu. Yang dia berpikir adalah seperti raja-raja yang besar. Yang tidak harus mengalami penyaliban. Dia tidak memahami bahwa Tuhan Yesus menanggung dosanya. Menanggung dosa murid-murid yang lain. Menanggung dosa keluarganya. Menanggung dosa manusia di muka bumi ini. Tapi Petrus berpikir dengan pikirannya sendiri. Ayat 23, sampai Tuhan Yesus negor Petrus. Berpalinglah dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Tuhan Yesus marah kepada Petrus. Suruh iblis yang di dalam pikirannya Petrus, enyah dalam diri Petrus. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapa mengirimkan anaknya Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tapi Petrus punya pikiran manusia. Tuhan Yesus itu sebagai raja, nggak perlu sampai mati di kayu salib. Karena itu pikiran-pikiran yang menghalangi Tuhan Yesus menyelamatkan manusia, Tuhan Yesus usir dari pikirannya Petrus. Itulah keterbatasan Petrus, walaupun udah diganti nama.
dari Simon menjadi Petrus, tapi seringkali mengalami pergumulan. Seringkali kita mengalami kehilangan jati diri kita. Pemahaman kita seringkali dibatasi oleh pikiran kita manusia. Walaupun Tuhan sudah kasih identitas, tapi kita masih mau berjalan dengan identitas kita. Tuhan sudah kasih identitas kamu di dalam kepercayaan kamu kepada anak Allah. Anak Allah yang harus menanggung dosa manusia, mati di kayu salib. Tapi seringkali kepercayaan kita itu dibatasi oleh pemikiran kita sendiri. Dihalangi oleh pemikiran kita sendiri. Sehingga pikiran Allah yang datang untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa, dibatasi oleh pikiran kita bahwa Tuhan tidak harus begitu. Kita pun sebagai murid-muridnya nggak harus begitu, nggak harus mengalami penderitaan. Maunya Petrus, Yesus sebagai raja. Saya sebagai pengikutnya hidup di istana raja. Pengen hidup senang, ya layaknya sebagai seorang raja. Tapi jalan yang ditunjukkan Tuhan Yesus harus turun ke muka bumi, menanggung dosa kita. Bukan berarti Petrus harus disalib, bukan. Tapi jalan kehambaan, jalan untuk menanggung segala dosa manusia yang Tuhan Yesus lakukan di muka bumi ini, kita mau belajar dari Dia, merendahkan diri, nggak sombong. Ya, memang kita nggak harus disalib, tapi paling tidak ada salib. Tidak seperti Tuhan Yesus disalib, tapi ada paling tidak kita harus menanggung kuk yang dipasang Tuhan. Masing-masing kita punya salib, dan arti kita punya tanggung jawab untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Menyelamatkan keluarga kita. Membawa orang-orang di sekitar kita yang terhilang datang kepada Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat. Petrus adalah orang yang rapuh imannya. Pernah berjalan di atas air, tetapi tenggelam. Dia berjanji setia kepada Tuhan Yesus, tapi menyangkal Yesus 3 kali. Sampai udah dia 3 kali menyangkal Yesus, baru ayam berkokok. Dia baru sadar dia berdosa kepada Tuhan. Lukas 22 ayat 61-62. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dia menyadari, Petrus menyadari, dia menangis dengan sedihnya. Kenapa? Manusia dia yang dia bilang hebat, itu sangat terbatas. Ya walaupun Tuhan udah kasih identitas yang baru, tapi Petrus seringkali mengikuti nama yang lamanya Simon, yang tidak punya pendirian. Seringkali berpikir dengan pikirannya sendiri. Mendengar apa kata dirinya, bukan kata Tuhan. Ya, dia berjalan dengan pikirannya sendiri, bukan berjalan dengan kata Tuhan. Sehingga akhirnya kalau ada keraguan, dia terbawa keraguan. Kalau dia lagi semangat, dia semangat gitu. Nggak heran dia adalah manusia yang rapuh, Petrus ini. Identitasnya krisis, kehilangan jati diri dia. Tapi Petrus dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Yesus memulihkan, Tuhan tidak meninggalkan Petrus dalam kegagalannya. Walaupun dia mengkhianati Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus mau disalib, dia mengkhianati pada waktu ditanya 3 orang, ya mulai dari perempuan, anak kecil, dia selalu bilang, enggak, saya bukan murid Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tidak meninggalkan Petrus. Penuh kasih Tuhan memulihkan hubungan Tuhan Yesus dengan Petrus. Kemudian Petrus dipercayakan kembali dengan misi yang mulia. Pada waktu Tuhan Yesus ketemu dengan Petrus di pantai, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi dengan kasih agape kepada aku? Petrus menyadari dia tidak mampu. Dia bilang, Tuhan, engkau tahu bahwa saya mengasihi Filia kepada kamu. Bukan kasih agape, tapi kasih sebagai persahabatan manusia. Kalau kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat, apapun keadaan Tuhan Yesus, dia tetap mencintai. Seperti Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, dia tanggung sebagai bentuk cintanya. Setelah kebangkitannya, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, iya mengasihi, tapi saya nggak bisa mengasihi seperti yang Tuhan Yesus kasih. Saya hanya bisa mengasihi dengan kasih Filea, kasih sebagai seorang manusia saja, bukan kasih Allah
Kasih yang luar biasa, kasih tanpa syarat. 3 kali Tuhan Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Yang kedua dengan kasih agape dia tanya. Terus Petrus juga menjawab, saya mengasihi dengan kasih philea, kasih sebagai seorang saudara. Pertanyaan ketiga Tuhan Yesus bilang begini. Dia menyadari keterbatasannya Petrus. Akhirnya Tuhan Yesus bilang gini, ya udah Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi dengan kasih philea? Terus Petrus menjawab, iya Tuhan, saya mengasihi Tuhan dengan kasih philea. Kau tahu aku. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Waktu Petrus bilang, saya mengasihi dengan kasih philea. Tuhan Yesus bilang gini, ya udah kamu nggak layak mengembalakan domba-domba yang dipercayakan kepada kamu. Ya udah saya ambil domba-domba. Enggak. Tapi Tuhan Yesus tetap mempercayai, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Tuhan selalu bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Walaupun Petrus hanya cuma bisa mengasihi dengan kasih philea. Kasih seorang saudara, ya, bukan kasih tanpa syarat, ya, kasih yang hanya mendapatkan kebaikan maka saya akan berbuat baik. Tapi kalau saya dapat kejahatan saya nggak mau berbuat baik. Seringkali kan saudara kadang dipisahkan oleh jarak, terbatas saling mengasihinya. Tapi kalau kasih Allah tanpa syarat, apapun keadaan pasti saling mengasihi. Nah, hidup saya dan saudara dituntut untuk bersama dengan Tuhan mengasihi, yaitu mengasihi dengan kasih tanpa syarat. Petrus dipercayakan kembali dengan misi yang mulia, menggembalakan domba-domba Tuhan dengan kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Yohanes 21 ayat 15-17 dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, pertama, kedua, ketiga, gembalakanlah domba-dombaku. Saya dan saudara para pria, kita menyadari kita sangat terbatas untuk mengasihi anak-anak kita, pasangan kita dengan kasih agape. Kita seringkali mengasihi Tuhan aja dengan kasih manusia yang terbatas. Kita nggak mampu mengasihi Tuhan, kita nggak mampu mengasihi keluarga kita. Kita nggak mampu mengasihi orang-orang yang terhilang. Tapi Tuhan tetap mempercayakan, gembalakanlah domba-dombaku. Mari tingkatkan kapasitas kita. Seperti Petrus dipercaya, 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. 3 kali juga Tuhan mempercayai Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Naikkan kapasitas kita. Jangan kita menjadi pecundang. Ya, selalu diintimidasi oleh kekalahan. Enggak. Tuhan memulihkan, Tuhan menyayangi saya dan saudara. Walaupun sebagai ayah kita seringkali terbatas, tapi Tuhan mau kita terus menggembalakan domba-domba. Menggembalakan keluarga kita, mengasihi pasangan kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan panggil saya dan saudara hari ini. Tuhan mau kita untuk mengasihi. Ayah tidak harus sempurna, tapi yang penting rela dipulihkan. Bagaimana buah dari pertobatannya Petrus? Petrus dipulihkan. Kemudian dia mau menjadi gembala bagi orang-orang sekitarnya. Dia mengasihi seorang pemuda yang bernama Markus. Markus ini orang yang gagal. Ya, pada suatu waktu Markus, namanya Yohanes Markus, seorang yang mengalami kegagalan dalam pelayanan. Dia bersama-sama Paulus, Barnabas dalam pelayanan, pergi ke pulau-pulau. Tapi karena nggak kuat dalam ladang pelayanan, dia pergi meninggalkan Paulus dan Barnabas. Di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 13. Lalu Paulus dan teman-temannya berlayar dari Pafos dan tiba di Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes yang disebut Markus meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas. Dia gagal melayani. Tapi yang menarik apa? Petrus tidak menolak. Walaupun Markus ini ditolak sama si Paulus. Akibat dari tindakannya Paulus menolak untuk membawa Markus dalam perjalanan misi berikutnya. Kisah Rasul 15 ayat 38. Tetapi Paulus menganggap tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Paulus tegas orangnya. Kalau lu tinggalin pelayanan, gua nggak ajak lagi lu. Tapi menarik adalah Petrus karena sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus.
dia memiliki hati seorang bapa bagi anak rohaninya. Walaupun meninggalkan misi dan tolak Paulus, tapi Petrus mengambil Markus sebagai anak rohaninya. Sehingga Markus ini menjadi seorang penulis Injil. Yang kita kenal kitab Markus ditulis oleh Markus. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 13, salam kepadamu dari gereja yang terpilih di Babylon dan dari Markus anakku. Rupanya setelah dia meninggal pelayanan, dia diangkat anak sama Petrus. Dia disayang, dia dididik, dia diajar. Bahkan Markus, dia tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi dia bisa menulis Injil itu karena Petrus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Markus. Sehingga Markus bisa mencatat itu apa yang diajarkan oleh Petrus. Sehingga sebenarnya tulisan Markus itu berasal dari Rasul Petrus. Ya, Petrus menolong Markus bangkit kembali sehingga dipakai Tuhan menulis Injil Markus. Kehidupan saya saudara harus naik terus, naik kelas. Ya, dari mungkin kita Bapa yang kehilangan identitas kita. Tapi waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus kita dipulihkan. Kita dipercaya oleh Bapa kita di surga untuk menjadi seorang Bapa bagi anak-anak kita, bagi anak-anak yang membutuhkan. Ya, di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak melihat Tuhan Yesus saat ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada di surga. 2000 tahun lalu pernah datang ke muka bumi ini, menanggung dosa saya dan saudara. Dia mati di kayu salib, dan dia bangkit pada hari ketiga, dan saat ini ada di surga. Kita mempercayai, kita melihat dengan mata iman. Dan kita tahu bahwa tidak ada juru selamat di muka bumi ini selain Tuhan Yesus yang datang menyayangi saya dan saudara. Datang ke muka bumi ini rela menanggung dosa. Kalau kita punya hutang, siapa yang mau bayar? Wah, kalau kita punya hutang ada yang mau bayar, puji Tuhan. Dan itu namanya Tuhan Yesus. Dia tanggung dosa kita. Seharusnya kita masuk neraka. Setiap hari kita melakukan dosa. Setiap hari ada banyak kesalahan. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kesalahan saya dan saudara. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus. Dia mau iman percaya kita terus ditambahkan. Dengan apa? Dengan perbuatan baik. Iman percaya kita harus diwujudkan dalam perbuatan baik. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 dikatakan, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi apa kita sudah percaya Tuhan Yesus, tambahkan dengan kebajikan. Dengan menolong orang-orang yang terhilang. Seperti Petrus mengasihi Markus. Orang-orang yang terhilang. Orang-orang yang merasa kecewa. Orang-orang yang merasa tidak mampu. Seperti Petrus dimampukan, kita harus menjadi saluran berkat bagi orang-orang itu. Orang-orang yang membutuhkan sehingga mereka merasa mampu. Ya, kepemimpinan kita dilihat dari orang-orang yang bersama kita. Apakah mereka bisa jadi pemimpin juga? Itulah buah-buah orang di sekitar kita. Setelah iman, tambahkan kebajikan. Setelah kebajikan, tambahkan pengetahuan. Iman, tanpa kita mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan mati. Karena itu tambahkan pengetahuan firman. Pendengaran kita akan firman Tuhan itu menambahkan iman. Ya, jadi karena itu belajar firman Tuhan. Nggak cukup belajar firman Tuhan. Kita juga harus belajar pengetahuan itu tidak dibatasi ada pengetahuan firman. Tapi juga pengetahuan tentang pengetahuan di muka bumi ini. Karena firman Tuhan, kuasailah bumi. Artinya pelajaran ilmu bumi harus dipelajari. Ya, pelajaran segala sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta kita harus pelajari. Ya, apapun tugas-tugas yang dipercayakan saat ini kepada saudara, jangan statis. Pelajari lebih dalam lagi, lebih dalam sehingga kita ahli di dalam bidang pekerjaan yang kita sedang hadapi. Jadi tambahkan pengetahuan dari iman kita. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, iman juga bisa berbuah dengan kita belajar kepada pengetahuan-pengetahuan. Setiap kebenaran, semua kebenaran adalah di dalam muka bumi ini, nggak semua kebenaran tertulis di dalam Alkitab. Misalnya, 1 tambah 1, 2. Itu kebenaran. Nggak ada di dalam Alkitab. Tapi kita pelajari kan di sekolah. Matematika, fisika, biologi, itu kita perlu pelajari.
ya, ekonomi, keuangan, apapun itu pengetahuan. Tambahkan imanmu dengan pengetahuan. Ya, kita mau, ayo tingkatkan kapasitas kita. Ya, sebagai seorang ayah yang diberi kepercayaan mengurus anak, ayo kita ekspor di dalam pekerjaan kita. Sehingga kita bisa menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Juga setelah iman, tambahkan penguasaan diri. Ya, kadang kita nggak bisa menguasai diri, kita suka marah-marah. Ya, kadang kita juga nggak bisa menguasai diri, kita jadi sombong. Ya, kadang kita juga mempromosikan diri kita, bukan mempromosikan Tuhan. Harus kita kuasai diri kita. Kita ditebus oleh karena kemurahan Tuhan. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Mari kita belajar ketekunan. Tekun di dalam menjalankan kehidupan ini. Walaupun ada tantangan. Ya, tantangan banyak di sekitar kita. Tapi tetaplah tekun. Setelah ketekunan, kesalehan. Ya, kita harus belajar saleh. Tuhan mau kita saleh. Ya, dan kepada ketekunan, kesalehan artinya kita jadi teladan. Dalam cara kita berkata-kata, dalam cara kita melihat, dalam cara kita berbuat, dalam cara kita berhubungan dengan orang, dalam cara kita bekerja. Harus saleh, menjaga integritas sebagai anak-anak Tuhan. Dan setelah kesalehan dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Mari kita kasihi orang-orang, bahkan yang mengecewakan kita. Kasih tidak membedakan. Kasih tidak membedakan kaya atau miskin. Kasih juga tidak membedakan gender. Ya, membanding-bandingkan, merendahkan gender. Kasih menerima orang apa adanya. Bahkan musuh kita pun kita kasihi. Ya, Tuhan menolong kita semua. Petrus memberikan panduan praktis bagi pertumbuhan rohani yang berkelanjutan. Setiap langkah membangun fondasi untuk langkah berikutnya. Menciptakan karakter yang matang dan stabil. Ya, tangga pertumbuhan. Ya, fondasi, iman adalah fondasi dari segala sesuatu. Kebajikan adalah karakter moral yang baik. Pengetahuan adalah hikmat dan pemahaman. Penguasaan diri adalah kontrol atas emosi dan tindakan. Ketekunan adalah bertahan dalam ujian. Ya, kesalehan adalah hubungan yang intim dengan Allah. Ya, kasih persaudaraan mengasihi keluarga dan saudara seiman. Kasih universal, kasih kepada semua orang. Jadi sekali lagi, kunci keberhasilan seorang ayah, ya, tingkatkan 2 Petrus 1 ayat 5-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Tuhan menolong kita semua untuk terus bertahan. Bagaimana hidup menyenangkan Tuhan. Kesimpulannya, Petrus dari kegagalan menuju pemulihan kepemimpinan. Dia punya anak rohani namanya Markus. Dia dibimbing dan dipulihkan oleh Petrus. Ya, mari tingkatkan kapasitas kita. Pohon dikenal dari buahnya. Seorang ayah dikenal dari anaknya. Bagaimana kita merangkul orang-orang yang terhilang. Sehingga mereka menjadi anak-anak rohani kita. Menjangkau anak-anak kita. Jangan sampai mereka terhilang di tengah keluarga kita. Menjangkau anak-anak yang membutuhkan figur Bapa. Kita punya hati Bapa bagi mereka. Sehingga dampaknya Markus pun memberi dampak. Dengan warisan yang berdampak hingga hari ini. Tulisan Markus yaitu Injil Markus. Tuhan menolong kita semua. Kesimpulannya adalah bahwa sebagai seorang ayah kita nggak mampu. Tapi Efesus 3 ayat 20, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ya, kita dipulihkan dari kegagalan. Kita bertumbuh dalam kualitas rohani. Dan kita menolong generasi berikutnya. Mewariskan iman yang hidup. Seorang ayah yang dipulihkan. Dan bertumbuh akan menjadi berkat bagi generasi yang akan datang. Tuhan menolong kita semua untuk mendorong kapasitas sebagai seorang ayah. Selamat Hari Ayah, selamat menikmati bersama dengan pasangan, bersama dengan anak-anak. Menjalankan kehidupan yang diberkati Tuhan. Tuhan menolong kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Jika ada bapak-bapak yang saat ini sedang lemah, bagaimana hari di depan tidak tahu. Tapi firman Tuhan, punyalah iman seperti Petrus. Dia terbatas, dia rapuh. Dia seringkali mengucap, tapi seringkali gagah.
Tapi Tuhan tetap menolong dia. Berjalan di atas air, tapi kemudian jatuh. Dia bilang, jangan sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus tegur dia. Seringkali kita sombong, kita menganggap lebih hebat, kita mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tapi pada hari ini kita menyadari bahwa kita manusia yang terbatas. Kita butuh Tuhan Yesus. Minta dipulihkan dari segala kelemahan kita. Dan kita minta tolong agar kita menjadi seorang ayah yang tidak lagi kehilangan krisis identitas kita. Tapi kita tahu panggilan kita. Petrus, batu karang yang teguh. Dan di atas kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, kita akan menjadi gereja yang hidup. Yang menghasilkan anak-anak rohani yang diberkati Tuhan. Jika saudara mau menjadi ayah yang baik, mari angkat tanganmu, mohon berkat dari Tuhan. Jika ada ibu-ibu di tempat ini, mari doakan pasanganmu. Jika ada anak-anak, mari doakan ayah-ayahmu. Sehingga semua yang baik, anak-anak dimanapun, di berbagai keluarga, masing-masing memiliki ayah, doakan. Sehingga menjadi ayah yang diberkati Tuhan. Bapak, kami mengangkat tangan kami, mohon berkat-Mu. Agar kami menjadi ayah yang baik, ayah yang diberkati Tuhan. Kami tahu Tuhan, sebagai seorang ayah harus menafkahi keluarga. Sebagai seorang ayah juga harus menjadi imam yang memimpin keluarga dalam takut akan Tuhan. Kami terbatas dalam masa-masa ini, hanya Tuhan yang sanggup membukakan jalan. Tuhan tolong semua para ayah yang mendengarkan firman ini. Dalam keterbatasan kami mohon. Bagi Tuhan yang sanggup mengerjakan lebih dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Diberkatilah para ayah. Kehidupan mereka menjadi contoh teladan. Mereka tidak kehilangan jati diri. Mereka mengenal siapa Bapa di surga. Mereka belajar dari Bapa di surga. Mereka belajar bagaimana mengasihi anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah para bapak-bapak, pekerjaan mereka diberkati, pekerjaan dalam semua yang diusahakan dibuat berhasil. Tunjukkanlah jalan sehingga usaha mereka mendatangkan berkat bagi keluarga. Mereka bisa menafkahi ekonomi, menafkahi batin, menafkahi apa yang menjadi keperluan keluarga. Bahkan menjadi bapak-bapak rohani bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami belajar dari Petrus, kami belajar dari Markus. Kami belajar Tuhan bagaimana cinta Tuhan yang tak bersyarat mengubah kehidupan kami. Berbicara lebih lanjut karena kami siap dibentuk oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.